semuanya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan Ibu harapkan semuanya sehat selalu ya. Baik, sebelum melakukan pembelajaran dari rumah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Ibu bisa memberikan materi kepada anak-anakku semuanya, dan materi pada pagi hari ini yaitu tema 5 subtema 1 pembelajaran 1 yaitu mengenai ekosistem dan juga komponen ekosistem. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat ya tayangan berikut ini. Silahkan, selamat menyaksikan. Bismillah, kita mulai ya pembelajaran hari ini di tema 5, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang ekosistem. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat memahami arti ekosistem, siswa dapat mengetahui jenis dan komponen ekosistem, dan yang terakhir, siswa dapat mengetahui cara memperbaiki dan menjaga ekosistem. Berikutnya, Ibu akan menjelaskan pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap komponen lingkungan hidup dan tak hidup yang saling berinteraksi dan melengkapi, sehingga terbentuk kesatuan yang teratur dalam suatu daerah, lingkungan, atau kawasan, misalnya hutan, kolam, danau, waduk, dan sebagainya. Telah terjadi interaksi antar komponen hidup dan tak hidup. Itu adalah pengertian dari ekosistem. Kemudian selanjutnya Ibu akan membahas komponen ekosistem. Komponen dalam ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup, misalnya golongan hewan dan tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik adalah merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda tak hidup. Contohnya cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Berikut adalah satuan makhluk hidup dalam ekosistem, yaitu individu, populasi, dan juga komunitas. Kita bahas ya sekarang mengenai individu. Individu adalah makhluk hidup yang berdiri sendiri. Jadi, individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kucing, seekor kambing, seekor burung, seekor kupu-kupu, dan sebuah pohon cemara. Selanjutnya, Ibu akan bahas mengenai pengertian populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, sebuah kolam terdapat populasi ikan atau populasi teratai, populasi lumut. Atau di sini kita bisa lihat dalam gambar ada sekumpulan burung, ada sekumpulan gajah dan sekumpulan penguin. Itu adalah populasi burung, populasi gajah dan populasi penguin. Selanjutnya, Ibu akan membahas arti komunitas. Komunitas merupakan kumpulan dari populasi yang menempati daerah yang sama dalam jangka waktu panjang dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Contoh populasi ganggang, ikan, dan hewan di sekitarnya yang membentuk suatu komunitas terumbu karang. Selanjutnya, ekosistem. Kesimpulannya ya, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan, disebut dengan ekosistem. Jadi ekosistem merupakan kumpulan dari komunitas tadi yang melibatkan interaksi yang mantap antara makhluk hidup. Berikutnya adalah
ekosistem itu terbagi ke dalam dua jenis, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah suatu hubungan timbal balik yang terjadi pada sebuah wilayah atau suatu kejadian tertentu tanpa adanya campur tangan manusia. Nah, ini adalah contoh ekosistem alami. Contohnya itu ada hutan, hujan tropis, padang rumput, gurun, dan juga yang lainnya ya, bisa kita lihat. Itu adalah jenis dari ekosistem. Jadi ada ekosistem yang di daratan dan ada juga ekosistem yang hidup di perairan. Jadi kesimpulannya di tema 5 subtema 1 pembelajaran 1 mengenai ekosistem dan juga komponen ekosistem, yaitu semua makhluk hidup membutuhkan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Dan lingkungan dalam komponen itu terdiri dari dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen benda hidup yang ada di lingkungan itu. Contohnya, komponen biotik atau komponen benda hidup adalah manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen benda tidak hidup yang ada dalam sebuah lingkungan. Apa contohnya? Komponen abiotik terdiri dari cahaya matahari, air, udara, dan juga tanah. Contohnya, cahaya matahari sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Kemudian, air dan udara juga mempunyai peranan penting dalam lingkungan. Air yang bersumber dari air hujan itu akan meresap ke dalam tanah. Kemudian di dalam tanah dimanfaatkan oleh tumbuhan dan juga makhluk hidup yang ada di dalam tanah. Nah, jadi interaksi yang saling berhubungan itu dalam sebuah lingkungan, interaksi antara benda hidup dengan benda tidak hidup dalam sebuah lingkungan disebut dengan ekosistem. Dan ekosistem itu tersusun atau terdiri dari 3, yaitu 1 individu, yang kedua adalah populasi, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah komunitas. Baik, apa itu individu? Individu adalah makhluk hidup yang berdiri sendiri atau tunggal. Contoh makhluk hidup tunggal, seekor kucing, seekor kambing, atau seekor kupu-kupu dan lain sebagainya. Ya, itu adalah makhluk tunggal. Kemudian populasi adalah individu sejenis atau sekumpulan individu sejenis yang hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya ada sekumpulan pinguin atau sekumpulan gajah dan sekumpulan ikan-ikan. Itu disebut dengan populasi ikan, populasi pinguin, populasi gajah, dan lain sebagainya. Sedangkan komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Jadi itu ulasan materi dari Ibu Sukma mengenai ekosistem, semoga bermanfaat. Sekian pembelajaran dari Ibu Sukma di tema 5 subtema 1 pembelajaran 1, yaitu mengenai ekosistem, komponen ekosistem, dan jenis ekosistem. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dari rumah karena hidup adalah belajar, belajar menjadi lebih hidup. Semoga anak-anak menjadi anak yang cerdas dan berprestasi agar kelak bisa menjadi generasi penerus bangsa. Amin. Jaga kesehatan dan jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.